Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penimba ilmu yang sejati. Apa yang dikerjakan oleh Allah pada saat ini? Selain Dia sedang mengendalikan pergerakan jagat raya dan mengatur segala peristiwa yang terjadi di dalamnya, ternyata Allah Azza wa Jalla saat ini sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini, Allah menggunakan fi'il mudhari, yusholluuna. Fi'il mudhari adalah tadulu alal istimror, yaitu kata kerja yang menunjukkan aktivitas sedang berlangsung dan dilakukan secara terus-menerus. Sholawat adalah satu-satunya amalan yang diperintahkan kepada manusia dan dikerjakan oleh Allah secara berkesinambungan. Ketika Allah menyuruh manusia untuk mendirikan sholat, Allah sendiri tidak melakukan sholat. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk mengeluarkan zakat, Allah tidak ikut zakat. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk menunaikan ibadah puasa dan haji, Allah pun tidak melakukan itu semua. Namun ketika Allah memerintahkan manusia untuk bersolawat, Allah sendiri mencontohkan, sekaligus melakukannya. Dan jika Allah sudah bersolawat, praktis seluruh malaikat kompak melakukannya, lantas diikuti oleh seluruh makhluk ciptaannya. Semuanya bersolawat, memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata solawat adalah bentuk jamak dari kata solat, yang berarti doa, rahmat, dan berkah yang dicurahkan oleh Tuhan kepada manusia. Tatkala Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluuna ala nabi, maka respon kita sebagai manusia yang beriman adalah memuliakan setinggi-tingginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushollu. Konsekuensi atas diktum ini, para malaikat yang senantiasa setia menjaga dan menjalankan fungsi entitas-entitas elementer jagat raya, sejak dari partikel terkecil seperti atom, hingga seluruh pengisi jagat raya ini, senantiasa bersolawat pada beliau. Maka solawat mereka tak lain adalah solawat seluruh alam semesta itu sendiri, wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Artinya selembar daun sedang bersolawat, sebutir pasir, sebuah sel organisme, sejarah partikel dasar penyusun materi seperti kuak, lepton, nukleon, eter, semua bersolawat. Begitupun matahari, bulan, meteor, asteroid, bintang kemintang, miliaran galaksi, nebula, superkluster, dan semua isi alam semesta yang sangat luas ini, termasuk di dalamnya seorang muslim yang ikhlas bersolawat, menghubungkan hati dan pikiran agar selaras dengan frekuensi jagat semesta raya yang saat ini sedang bersolawat. Inilah yang disebut asas keselarasan adekuat, atau menyamakan kepentingan antara manusia dan alam semesta. Efek dari pola kesesuaian antara manusia dan alam ini, akan membawa pada titik kesamaan frekuensi. Maknanya, doa yang terucap dari seorang muslim dapat mempengaruhi hukum alam. Atau sebaliknya, peristiwa yang terjadi di alam, dapat mempengaruhi kepribadian seorang muslim. Uniknya, korelasi antara manusia dan alam ini, hanya mungkin terjadi melalui solawat sebagai penghubungnya, yang merupakan inti dari syahadat kedua, yaitu Muhammad Rasulullah. Atas dasar itulah kita diperintahkan untuk memperbanyak solawat guna mendapat keberkahan sepanjang hidup di dunia, sekaligus berharap meraih syafaatnya ketika kita memasuki periode akhirat. Di alam semesta ini, manusia tidak hidup sendiri, kita merupakan keluarga besar dari banyak kehidupan, sejak manusia pertama hingga akhir zaman, yang nanti bersama-sama akan diadili di pengadilan tinggi padang mahsyar. Dalam rentang waktu inilah syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu krusial dan sangat penting. Tatkala semua manusia memasuki era padang mahsyar, Allah yang Maha Kuasa tampil dengan sifat kemahaperkasaannya, yaitu sifat jalaliyahnya yang sangat galak, sangar dan menakutkan. Dia berseru-seru, mana Fir'aun? Mana Namrus? Mana orang-orang sombong yang mengaku dirinya Tuhan? Mana orang-orang yang menuhankan Tuhan selain aku? Semua manusia terdiam dalam suasana yang sangat mencekam.
Tak ada sepatah kata pun terucap dari bibir mereka, termasuk para nabi pun membisu. Nasib manusia dipertaruhkan di situ, di tempat itu. Apakah pantas masuk surga yang abadi, atau justru dicemplungkan ke neraka yang kekal di dalamnya? Semua manusia tertunduk, gemetar, linglung dan ketakutan luar biasa dalam situasi yang tidak menentu. Semua orang sibuk dengan urusannya sendiri, memikirkan nasibnya sendiri, lantas berbondong-bondong pergi mencari perlindungan dan berharap mendapat pertolongan dari para nabi utusannya, guna memperoleh keselamatan. Mereka mendatangi Nabi Adam yang dianggap sebagai Abul Bashar, bapak moyangnya manusia, namun Nabi Adam menolak, tak mampu memberi pertolongan. Lalu mereka pergi mencari Nabi Ibrahim, berharap sang Khalilullah atau kekasih Allah itu mau memberi pertolongan, namun beliau pun menolak, tidak bisa membantu. Selanjutnya mereka mendatangi Nabi Musa yang dianggap sebagai Kalimullah, dan pernah berbicara langsung dengan Allah. Atau Nabi Isa yang digadang sebagai Ruhullah, ruhnya Allah, semuanya menolak untuk dimintai perlindungan. Saat itu manusia terombang-ambing dalam keputusasaan, rasa takut, ngeri, tertunduk dalam suasana ketidakpastian yang mencekam. Ketika semua nabi tidak bisa memberi perlindungan dan tak mampu menyelamatkan miliaran umat manusia dalam kesusahan, tiba-tiba Rasulullah tampil dengan mengangkat kepala. Allah pun melihatnya, lantas sang nabi sujud di hadapan Allah. Sifat jalaliyah Allah yang semula sangat galak, sangar, seketika itu berubah menjadi sifat jamaliyah, penuh kasih sayang dan menenteramkan setiap jiwa. Allah menyambut Rasulullah dengan senyum kebakaan yang sangat menenteramkan setiap manusia, penuh kasih dalam dimensi kesuciannya. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah. Engkau akan diberi, dan mintalah syafaat, maka engkau akan diberi syafaat. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi mahkota syafaat oleh Allah, untuk memimpin umatnya keluar dari suasana padang mahsyar yang menyeramkan itu. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah, dan bersalamlah kalian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang selalu dilakukan oleh Allah dan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Solawatnya Allah berarti mencurahkan rahmat dan kasih sayang. Sementara solawatnya malaikat berarti memohonkan ampunan. Dan solawat yang dilakukan oleh manusia adalah sebuah pengharapan, atau doa. Dalam tradisi masyarakat kita, ada sebuah ungkapan bahwa, kata sering, identik dengan kata senang. Orang yang sering melakukan sesuatu, berarti dia senang terhadap sesuatu itu. Malaikat sering bersolawat, berarti dia senang bersolawat. Jika kita sering membaca solawat, berarti hobi kita sama dengan para malaikat, yaitu sama-sama senang membaca solawat. Artinya, jika ada orang yang memiliki kesenangan yang sama, maka biasanya orang tersebut kita anggap sebagai teman. Misal, jika kita menyenangi sebuah partai politik A, lalu berjumpa dengan orang-orang yang sedang memasang spanduk dari partai A di jalan, maka orang-orang tadi, biasanya kita anggap sebagai teman, meskipun kita tidak saling mengenal. Atau, jika kita menyukai sebuah cabang olahraga sepak bola, lantas bertemu dengan sekelompok orang yang sedang joget dangdut, maka boleh jadi mereka kita anggap bukan sebagai teman, karena memiliki kesenangan yang berbeda, meskipun kita mengenal mereka. Jadi kesimpulannya, jika kita senang membaca solawat, dan para malaikat juga senang membaca solawat, artinya kita dan para malaikat itu berteman. Kaidahnya begini, teman itu mesti dibela, sebagai bentuk rasa solidaritas. Apabila teman sedang kesusahan, pasti dibantu. Jika teman lagi kerepotan, pasti ditolong. Itulah teman sejati. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam satu waktu didatangi oleh 4 malaikat utama. Ciri dari malaikat hebat itu nama belakangnya berakhiran dengan huruf Il, yang berarti malaikat pemimpin. Mereka adalah Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi, siapa saja dari umatmu yang senang membaca solawat, minimal 100 kali dalam sehari semalam, dia itu adalah temanku. Aku berjanji,
Di hari kiamat nanti, ketika semua manusia dalam kesusahan, takut untuk menyeberangi jembatan Sirotol Mustaqim, yang tajamnya ibarat sejumlah 70 buah mata pisau, panasnya seperti bara menyala-nyala, dan bawahnya terdapat neraka yang sangat membara, dengan jilatan api yang mengait-ngait bagi siapa saja yang akan lewat di atasnya. Maka aku akan menolong dia, menyambutnya di seberang jembatan dengan uluran tanganku. Jika ia tidak berani berjalan, aku akan menggendongnya sampai di depan pintu surga. Karena dia itu temanku, aku akan membantunya. Selanjutnya malaikat Mikail pun berkata, siapa saja dari umatmu yang senang membaca solawat, mereka itu temanku. Apapun yang terjadi, akan kubantu. Aku ini malaikat pengatur rizki. Aku berjanji, di saat suasana mencekam di padang mahsyar, di mana bermiliar-miliar manusia berkumpul kepanasan akibat jarak matahari yang hanya sejengkal, semua orang sibuk berenang dalam keringatnya sendiri selama bertahun-tahun. Tidak ada makanan dan minuman. Semua orang kelaparan. Aku berjanji, umatmu yang sering membaca solawat akan aku bantu. Mereka itu temanku. Aku akan memberi mereka minum air dari telaga Kausar milikmu, la nauma'u ba'daha abada. Yang sekali meneguk airnya mereka takkan merasa haus selamanya. Ini khusus bagi yang senang membaca solawat, karena mereka adalah temanku. Kemudian malaikat Israfil juga tak mau ketinggalan, dan berkata, siapa saja dari umatmu yang senang membaca solawat, dia adalah temanku. Jika ia mati dalam keadaan banyak dosa yang belum terampuni, aku berjanji, aku akan sujud memintakan ampun kepada Allah, dan aku tak akan mengangkat kepalaku sebelum Allah mengampuni semua dosa-dosa orang itu. Ia akan aku bela. Dia adalah temanku. Selanjutnya malaikat Israel berkata, siapa saja dari umatmu yang banyak membaca solawat, itulah temanku. Aku ini Israel, sang pencabut nyawa. Aku berjanji, bila ajal datang padanya, akan aku sambut dengan salam, lalu mencabut ruhnya dengan cara yang sangat halus, lembut sekali, serasa dininabobokan dalam pangkuan ilahi robi, seperti mencabut ruhnya para nabi dan rasul, halus sekali. Inilah yang kita kenal dengan syafaat, atau pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari akhir kelak. Karena beliau adalah manusia pilihan yang teramat istimewa, sang pemegang syafaat al-uzma, yaitu syafaat agung atas izin Allah Rabbul Izzati. Tetaplah bersama channel HDK Informations, guna memperoleh informasi yang unik. Tetap sehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.